kita bicara, ini pertemuan ke-11. Kalau misalkan kita menghitung pertemuan UTS, sementara pertemuan teori ini adalah pertemuan teori ke-10. Baik, saudara sekalian, apa yang akan kita bicarakan hari ini adalah analisis titik impas. Analisis titik impas ini adalah sebuah analisis yang sifatnya internal, dilakukan oleh internal perusahaan untuk kepentingan perusahaan. Jadi tidak untuk konsumsi publik, tidak diniatkan untuk diberikan pada publik, baik itu publik dalam arti pemilik saham maupun publik dalam arti halayak masyarakat luas. Jadi analisis titik impas adalah bagian dari strategi internal perusahaan yang biasanya justru menjadi rahasia perusahaan. Oke. Bagaimana analisis titik impas dilakukan? Secara definisi dalam bahasa yang mudah, titik impas itu adalah titik di mana jumlah modal dikembalikan secara penuh oleh return, jadi oleh laba itu tertutup gitu. Jadi ketika keuntungan berhasil menutupi modal, itulah yang dimaksud dengan titik impas. Jadi analisis titik impas itu analisa yang dilakukan untuk mencari tahu kapan pada produksi keberapa sebuah produk bisa menutupi modal dari keuntungan itu. Nah, atas dari itu berarti yang paling penting di dalam analisis impas pertama adalah kemampuan perusahaan untuk untuk menentukan harga dari produk barang dan jasa. Jadi ini memang bukan bagian dari ilmu manajemen keuangan. Jadi teori-teori di dalam penentuan harga itu didominasi oleh teori-teori psikologi, bukan teori di dalam manajemen keuangan. Singgungan kita adalah kebutuhan kita terhadap harga itu. Jadi harga menjadi bagian pokok penting untuk keperluan penentuan analisis titik impas. Di dalam banyak hal, sebetulnya teori harga bisa Anda pelajari di financial behavior, tetapi di universitas kita, di kampus kita, di prodi kita nggak ada mata kuliah itu. Saya pun sebetulnya sejujurnya baru mengambil mata kuliah itu di S3. Nah, pada behavior finance itu kita mempelajari perilaku orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan keputusan keuangan. Jadi memang dasarnya adalah teori perilaku. Itulah sebabnya saya mengatakan tadi bahwa dominasi artikel penelitian riset tentang penentuan harga itu memang didominasi oleh ilmu-ilmu psikologi. Anda bisa mempelajari ini di bagian ilmu psikologi atau Anda bisa mempelajarinya di marketing. Jadi di manajemen pemasaran ada salah satu subbagian khusus yang mempelajari tentang bagaimana penentuan harga. Kenapa penentuan harga ada di marketing? Nanti kita akan bicarakan. Jadi, saudara sekalian, dalam metode penentuan harga yang kata saya krusial tadi, ada dua metode yang biasa digunakan. Kita, orang manajemen keuangan, menggunakan cost-based pricing. Itu adalah sebuah metode di mana harga itu ditentukan atas dasar atau basisnya adalah biaya. Jadi, ketika kita mau menentukan harga, itu kita tanya orang produksi. Jadi, kita tanya orang produksi, berapa biaya untuk setiap satu kali layanan atau satu produk barang. Jadi misalkan produk layanan kita itu internet misalkan, kita produk layanannya internet. Maka kita tanya pada orang produksi, untuk setiap kilobyte internet yang kita jual pada orang lain, itu berapa harga dasarnya? Harga dasarnya itu artinya berapa biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 kilobyte itu. Atau kalau misalkan kita jual sepatu, berapa harga sepasang sepatu dibutuhkan untuk diproduksi? Orang produksi akan menyebutkan berapa biaya yang dibutuhkan. Orang kita, orang manajemen keuangan, lebih sering menggunakan penetapan harga itu berdasarkan cost-based pricing ini. Cost-based pricing ini memiliki titik lemah. Titik lemahnya adalah
Bagaimana jika biaya yang ditentukan, harga yang ditentukan itu kemudian tidak diterima pasar. Artinya misalkan pasar menganggap harganya kemahalan gitu. Atau bisa jadi pasar menolak karena harganya terlalu murah. Jadi menentukan harga itu sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologi seseorang. Coba bayangkan begini cerita saya. Anda golongan menengah atas, kemudian Anda membeli tas, harga tas itu kalau kita lihat biaya produksinya, taruhlah harganya 1 juta. Kemudian karena Anda pemain baru, Anda tidak berani menentukan harga terlalu tinggi, Anda tentukan keuntungan 10%. Maka Anda jual 1.100.000 itu tas itu. Nah, di sisi lain, padahal orang menengah ke atas itu tidak mempertimbangkan harga. Dia mempertimbangkan harga diri. Jadi, kalau misalkan dengan biaya yang sama-sama 1 juta, ada produk yang dia jual harganya 1,5 juta, tetapi kemudian menimbulkan pride tertentu, menemukan rasa kebanggaan tertentu pada penggunanya, maka orang menengah ke atas cenderung akan membeli yang 1,5 juta ketimbang membeli tas yang harga 1.100.000 dengan harga dan kualitas yang sama persis. Bahan sama, kualitas sama, semuanya sama. Oleh karena itu, maka kalau begitu penentuan harga itu tidak semata ditetapkan oleh biayanya, tetapi oleh persepsi orang terhadap biaya. Oleh karena itu lahirlah metode kedua namanya price based costing. Price based costing ini mempertimbangkan berapa harga yang diminta oleh orang. Jadi alih-alih dia memikirkan bagaimana biaya itu timbul, dia akan menanyakan terlebih dahulu. Jadi untuk setiap produk yang dia prototipe-nya selesai buat, dia tidak menentukan harga, tapi dia mencari tahu harga. Jadi dia perusahaan ini akan mencari barang komplement dari perusahaan lain dan kemudian ditanya harganya berapa. Harga rata-rata itulah yang kemudian akan menjadi acuan pokok dalam penentuan harga. Tentu tidak sama persis, bisa lebih tinggi, bisa lebih mudah sesuai lebih murah sesuai kepercayaan diri dari perusahaan. Tapi dari sini kita menjadi paham bahwa menentukan harga itu sangat penting. Saking pentingnya ternyata tidak cukup untuk hanya sekedar menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi ini. Nah, saudara sekalian, jadi kita tidak bisa memilih mana metode yang paling tepat. Jadi tidak ada metode yang paling tepat. Saya berulang kali mengatakan dalam banyak perkuliahan, di dalam ilmu manajemen itu tidak ada jawaban yang tepat. Tidak ada jawaban yang benar. Yang ada itu adalah jawaban yang tepat. Jadi semua itu bisa jadi benar, tetapi yang tepat itu mungkin hanya 1-2. Artinya begini, semua yang dianggap benar tadi itu bisa menjadi tidak tepat ketika diberikan pada konsumen yang berbeda, diberikan pada konsumen pada waktu yang berbeda, dan pertimbangan lain. Jadi banyak hal yang kemudian oleh para ahli psikologi dikatakan bahwa sangat sulit katanya menentukan harga itu. Jadi harga yang kita yakini benar bisa ternyata menjadi salah ketika diberikan pada orang yang salah. Nah, saudara sekalian, teknik penetapan harga ini adalah teknik yang baru bisa Anda pahami benar kalau Anda sudah terjun ke lapangan. Jadi kalau Anda sudah terjun ke lapangan, memproduksi sesuatu atau bekerja pada orang yang memproduksi sesuatu, baru Anda bisa paham kapan harga terbentuk. Jadi tidak mudah. Teorinya sederhana. Teorinya hanya pilih saja mau cost based pricing atau price based costing. Terserah yang mana. Tetapi yang jadi realita, yang manapun pilihannya itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa saudara generalisasi. Nah, saudara sekalian, sesudah kita memahami metode penetapan harga, langkah berikutnya adalah bagaimana metode melakukan analisis titik impas. Analisis titik impas itu dilakukan dengan 2 cara. Ada 2 metode yang digunakan. Anda boleh menggunakan yang mana saja. Yang pertama adalah total biaya tetap dibagi margin contribution unit. Yang kedua, total biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Artinya di sini ada 2 cara. Yang satu menggunakan rasio, yang satu langsung marginnya. Nah, yang jadi masalah
Apa itu margin kontribusi? Apa itu rasio margin kontribusi? Coba perhatikan definisi berikut. Rasio margin kontribusi adalah margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jualnya. Saya ulang ya. Jadi rasio margin kontribusi adalah margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual. Kalau sampai sini paham, berarti pertanyaan berikutnya harusnya adalah, jadi margin kontribusi itu apa? Kalau rasionya adalah margin kontribusi dibagi dengan harga jual setiap unit. Nah, sekarang margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih. Jadi selisih antara harga jual barang dan total biaya variabel. Jadi selisih harga jual barang dan total biaya variabel. Artinya, dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa margin kontribusi adalah berapa besar kontribusi keuntungan untuk setiap unit. Jadi, kalau pakai bahasa sederhana, kira-kira begitu artinya. Jadi, kalau misalkan margin kontribusi itu didefinisikan keuntungan per unit, maka kita bisa memahami bahwa definisi dari titik impas itu adalah titik nol ketika harga jual itu terbagi habis oleh untungnya. Jadi kalau misalkan Anda menjual sesuatu, berapa untungnya? Kemudian apakah itu berhasil menutupi modal atau tidak? Nah, modal yang dimaksud di dalam titik impas itu bukan termasuk di dalamnya fixed cost. Jadi fixed cost itu tidak dimasukkan di dalam analisis titik impas. Kenapa? Karena logikanya begini. Saya sudah tulis di dalam buku saya. Kalau misalkan kita akan menuliskan titik impas untuk setiap produk itu termasuk tanah, termasuk bangunan, padahal logikanya tanpa ada produksi si barang yang kita mau buat tadi itu, kita mau buat sepatu, tanpa mau buat nggak ngebuat sepatu pun, tanah dan bangunan itu kan tetap ada. Artinya biayanya sudah tercipta. Oleh karena itu kita tidak akan melibatkan fixed cost di dalam analisis titik impas. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, kalau nggak ada saya yang nanya. Hairul Arifah? Arifah? Iya. Aduh, suaranya kurang bagus. Ganti. Milenia. Iya, Pak. Ayo. Titik impas itu apa sih? Coba pakai bahasa yang kamu paham. Ayo. Titik impas itu apa? Kalau pakai bahasa yang kamu bisa pahami. Nil. Milenia pemilihan apa? Milenia. Betul kan bacanya? M-I-L-E-L-N-I-N-I Nia. Ayo. Halo? Iya, Pak. Jadi ya, gimana? Jadi analisis impas itu menurut saya itu Pak, yang saya pahamin itu, jadi beberapa banyak barang yang diproduksi untuk balik modal gitu Pak. Nah gitu. Itu saya senang itu kalimatnya sederhana. Oke, berarti berapa barang harus dijual untuk menutupi modal. Oke, sampai situ. Ya, Afifah. Iya, Pak. Ya, karena kita, kata milenial tadi katanya harus menentukan berapa barang harus dijual untuk membalikan modal, artinya kan harga menjadi penting tuh.
Ada berapa Iya. metode penentuan harga? Ada 2. Sebut satu. Price basis counting. Apa itu? Coba pakai bahasa Indonesia. Jelasin. Penetapan harga basis harga. Penetapan harga. Berapa harga yang diminta gitu, Pak. Ya, apa basisnya? Gimana ceritain? Caranya gimana? Jadi apa sih namanya? Ngelihat dulu gitu, Pak. Ya yang di pasar tuh yang diminta tuh harganya berapa. Dia gimana? Boleh. Aziza. Iya, Pak. Metode kedua apa namanya? Penetapan harga berbasis biaya. Gimana tuh? Ceritain. Itu mempertimbangkan berapa biaya untuk menghasilkan satu unit item. Boleh. Nah, sekarang kalau sudah paham maksudnya, saya mau tanya sekali lagi. Ada nggak yang nggak paham? Ada yang mau tanya, silahkan. Saya, Pak. Ya, gimana? Halo, Gimana, yang metode analisis titik impas tadi bingung Mas Yan, Pak, yang total biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi yang kedua itu, Pak. Bedanya yang pakai rasio gitu. Baik. Kalau misalkan Anda mau menggunakan metode yang kedua, ini kan rumus awalnya kan begini. Total biaya itu dibagi dengan harga jual dikurangi variable cost. Kemudian kalau misalkan Anda mau menggunakan yang rasio, itu maka itunya rasio margin kontribusinya kalau awalnya tadi dibagi langsung dengan margin kontribusi, jadi langsung biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi. Kalau ini dengan rasio margin kontribusi, perbandingannya berapa margin kontribusi itu? Jadi dia lebih mengukur kekuatan margin kontribusi. Jadi kalau misalkan margin kontribusinya kira-kira kalau pakai rasio itu persen lah. Nah, berapa persen gitu. Tapi kalau saya lebih menyarankan menggunakan margin kontribusi unit aja. Rumus yang ini relatif lebih lebih mudah digunakan dikerjakan. Kalau misalkan ini pun misalkan Anda masih bingung, pakai rumus yang paling umum Anda paham. Berapa jumlah barang yang harus dijual agar modal kembali titik nol. Nah, itu kan lebih sederhana ya. Itu sebetulnya ujung-ujungnya nanti nilainya bisa dipahami. Nah, ini rumus yang saya gunakan adalah total biaya dibagi dengan jumlah barang yang dijual harganya dikurangi dengan variable cost. Hakikatnya sama, gini. Berapa sih untung? Untung itu kan harga jual dikurangi variabel, betul nggak? Untung itu adalah harga jual dikurangi biaya variabel. Tadi saya katakan bahwa kenapa saya tulis biaya variabel? Karena fixed cost itu tidak kita masukkan. Jadi fixed cost itu kita tidak masukkan. Jadi fixed cost yang dalam artian apa itu istilahnya tanah bangunan itu kita nggak masukkan. Nah, jadi nanti tinggal hitung berapa kita akan dapat itu. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan lagi nggak? Iya. Nah, jadi pertanyaannya sebetulnya begini. Pertanyaannya itu sebetulnya titik impas itu sederhana. Berapa unit harus dijual agar Anda bisa mengembalikan modal? Catatan, tadi saya katakan catatan, modal yang dimaksud hanya biaya variabel. Tidak ada biaya yang sifatnya tetap. Ya? Pahaman?
Oke, gini misalkan, Man. Modal yang diperlukan untuk untuk memproduksi sepatu totalnya 5 juta. Yang dimaksud 5 juta itu adalah semua bahan yang perlu untuk dibeli. Nah, berapa kapan balik modalnya? Balik modalnya itu ketika pada unit keberapa. Nah, pada unit keberapa kita tahu dari mana? Dari berapa untung yang akan kita dapat dari satu barang. Itu sebabnya kata saya tadi, penentuan harga barang menjadi penting. Ada pertanyaan lagi, Man? Oke. Kalaulah misalkan masih ada pertanyaan, saya kira hanya persoalan penggunaan tata bahasa ya. Oh ya, sambil dicek juga, takutnya ada kesalahan ketik di dalam buku saya yang kemudian membuat Anda menjadi tidak paham ya. Ada lagi pertanyaan, Man? Teman-teman ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya akan meminta Anda untuk berdiskusi maksimum 3 orang, maksimum anggotanya 3 orang, minimum 1 orang. Jadi boleh, saya nggak mau berdiskusi Pak, saya mau ngerjain sendiri boleh. Jadi tugasnya begini, dalam sisa waktu yang tersedia, Anda diminta sampai jam 12.15 mengerjakan atau mencari contoh analisis titik impas. Produknya boleh apa saja, boleh barang, boleh jasa, boleh itu produk terkenal, nggak terkenal, terserah. Yang penting carikan saya contoh analisis titik impas yang Anda paham betul, kemudian diketik di dalam Microsoft Word. Jikapun ada perhitungan yang dilakukan di dalam Microsoft Excel, tetap dikonvert ke dalam Microsoft Word. Dikumpulkan tepat jam 12.15 nanti. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Nah, siapa? Anggotanya siapa? Temannya siapa? Saya persilahkan ini kamu Man udah saya jadikan host yang atur siapa berkelompok dengan siapa. Bukan berarti kamu harus ngatur siapa dengan siapa, hanya mencatat aja ya. Sementara setiap orang boleh menentukan keinginannya sendiri untuk berkelompok atau tidak dengan orang lain. Ya, saya tunggu tugasnya jam 12.15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.